Sebanyak 78 anak pramuka dengan khidmat mengirap sebuah benda sakral, yaitu kain bendera merah putih sepanjang 78 meter. Menariknya, ada kejadian mistis saat iringan kirap menyusuri jalanan. Secara mendadak pasukan pramuka pembawa bendera berjalan mundur hingga puluhan meter. Sontak saja, masyarakat yang menyaksikan adegan tersebut kaget dan bertanya-tanya. Lantas benarkah ada kekuatan gaib yang menarik iringan kirap hingga jauh ke belakang? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya lancar dan berjalan. Untuk lebih membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme, keluarga besar Surya Putra kembali menggelar sebuah acara penting, yaitu kirap bendera merah putih sepanjang 78 meter pada hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Rute kirap dimulai dari Sendangrong di Desa Pandeyan, Tasikmadu, Karanganyar, Jateng. Rutenya dimulai sekitar pukul 8 pagi melewati jalan sekeliling pabrik gula Tasikmadu dan berakhir di kantor Kecamatan Tasikmadu. Sebelumnya ada rangkaian acara sakral sebelum acara kirap bendera tersebut. Di antaranya adalah Umbul Dunga serta penyematan Samir Merah Putih oleh Dan Ramil 02 Tasikmadu di Tugu Garuda dalam Kompleks Sendangrong, ujar Ari Surya Putra, selaku pangarsa dari keluarga besar Surya Putra. Menurutnya, sekarang ini banyak yang seperti sudah luntur semangat serta jiwa patriotismenya, terutama terkait dengan konsep Pancasila yang menjadi dasar negara NKRI. Sehingga diharapkan bisa membangkitkan kembali rasa cinta NKRI dan Merah Putih, agar bisa tetap dipertahankan sampai kapanpun. Rangkaian kegiatan tersebut memang sudah digagas oleh paguyuban atau keluarga besar Surya Putra sejak jauh hari sebelumnya. Bahkan sebenarnya sudah menjadi agenda rutin sejak beberapa tahun sebelumnya. Termasuk pada tahun sebelumnya, bendera merah putih sepanjang 17 meter juga berhasil dikirap di wilayah Wonogiri. Tepatnya di Dusun Pancasila, Desa Boto, Batu Retno, Wonogiri. Lalu mengapa titik awal kirap memilih tempat Sendang, yang selama ini mungkin dianggap wingit atau angker oleh masyarakat awam? Kebetulan di Sendangrong ini ada Tugu Pancasila, dan nama dusunnya juga Dusun Pancasila. Selain itu dari nilai historis juga menjadi peninggalan atau jejak dari Adipati Mangkunegoro IV terang ari lagi di sela-sela acara kirap bendera merah putih 78 meter tersebut. Sejak dulu, Sendang Keramat ini menjadi titik awal perayaan atau upacara Julen, yaitu proses penggilingan panen tebu menjadi gula, dan biasanya diisi dengan ritual pernikahan tebu, juga disambung dengan iring-iringan kirap. Ritual di Sendang dimaksudkan sebagai simbol permohonan atau doa kepada Yang Maha Kuasa, sehingga semua acara berjalan lancar dan aman. Seperti juga saat ini, tim dari keluarga besar Surya Putra juga memilih Sendangrong sebagai titik awal kegiatan kirap tersebut. Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya Sendang, atau tempat-tempat wingit lainnya, merupakan produk asli masyarakat pribumi. Sebagai tempat orang untuk berkumpul di zaman leluhur, di sana ada ruang budaya kepercayaan lokal. Tak beda dengan keyakinan agama modern, hanya sarana untuk memuliakan Tuhan dan bermasyarakat. Titik, atau dianggap tempat suci seperti tempat ibadah modern sekarang. Dalam istilah masyarakat Jawa, tempat-tempat tersebut disebut pedanyangan, atau tempat wingit yang dijaga oleh roh-roh gaib, atau roh leluhur yang sangat dihormati, yang muaranya adalah berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam semesta. Untuk itulah, untuk membangkitkan kejayaan Nusantara masa lalu, kita perlu mempertahankan budaya asli. Seperti juga menghidupkan kembali tempat-tempat pedanyangan tersebut. Dan tanda-tanda kejayaan itu sekarang memang sudah mulai tampak. Peran TNI, Polri, tokoh akademisi atau cendekiawan, serta tokoh-tokoh masyarakat sangat penting untuk mendukung hal tersebut. Karena mereka mempunyai kekuatan untuk melindungi para juru kuncen, pelaku, atau komunitas para penjaga aset budaya tersebut. Bagaimanapun kejayaan bangsa ini, tak terlepas dari fondasi budaya yang sudah dibangun leluhur sejak dulu, atau menjadi embrio sejarah bangsa yang tak boleh ditinggalkan jika ingin negara menjadi kuat kembali. Iringan bendera 78 meter dikawal lebih dari 400 orang. Melibatkan unsur pramuka, tokoh desa, pemerintahan desa dan kecamatan, serta babinsa setempat. Yang unik sekaligus membuat merinding, saat iringan pembawa bendera melewati jalan sebelah barat pabrik gula Tasikmadu atau wisata Sondokoro. Tiba-tiba saja semua kaget, karena bendera seperti ada yang menarik ke belakang. Sehingga ke-78 orang pramuka yang membawa bendera, mendadak juga berjalan mundur dengan refleks dan kompak. Dikisahkan, tanpa angin tanpa hujan, mendadak rombongan berhenti beberapa detik. Lalu sejurus kemudian secara serempak ke-78 anggota pramuka pengusung bendera, berjalan mundur masih dengan langkah teratur. Bahkan hingga sejauh 30-an meter melangkah mundur.
Kesaksian pembawa bendera di bagian paling belakang membuat merinding. Mereka mengaku tiba-tiba saja kedua kaki mereka seperti ada yang gundeli, atau memegang paksa. Padahal tidak terlihat siapapun yang iseng memegangi kaki mereka. Dan saat itu pula, kaki mereka seperti ditarik paksa untuk melangkah ke belakang. Karena tarikan sangat kuat, secara refleks mereka mundur ke belakang. Hal inilah yang membuat semua anggota, baik bagian belakang, tengah, hingga depan, serempak juga ikut ketarik mundur ke belakang. Saking kagetnya semua yang mengawal, sampai-sampai mereka juga ikut berjalan mundur dan saling bertanya. Namun tak sampai 10 menit akhirnya. Iringan kirap kembali berjalan normal. Dari terawangan kacamata spiritual, ternyata insiden berjalan mundur tersebut karena ulah penghuni roh gaib yang berada di pabrik tebu Tasikmadu. Dipercaya roh tersebut merupakan pemimpin dari Pura Mangkunegaran di zaman dulu, atau yang dikenal dengan nama Kanjeng Gusti Mangkunegoro IV, di mana dulu beliau memang dikenal sebagai pendiri, atau pencetus segala kegiatan upacara di pabrik tebu. Terutama kegiatan ritual yang dikenal dengan istilah upacara Julen. Nah, roh beliau ini, Mangkunegoro IV, sepertinya menginginkan bahwa bendera panjang yang dikirap tersebut, seharusnya melewati tempatnya agar karisma dan kewibawaan pabrik tebu kembali bisa bersinar, ulas Ari lagi. Hal ini, karena beliau tahu pasti bahwa warna bendera merah putih yang dikirap memang sesungguhnya bukan warna sembarangan. Namun menjadi warna sakral kebangsaan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Dan bendera merah putih sepanjang 78 meter tersebut juga dianggap bukan sembarang kain panjang. Hal ini karena beliau juga tahu bahwa proses pembuatan bendera hingga dikirap melewati tahapan penting, yaitu melewati rangkaian proses upacara atau ritual yang benar-benar sakral dan sesuai dengan ajaran leluhur Nusantara dulu. Sesuai rencana dan harapan kami, setelah nanti disimpan di Kecamatan Tasikmadu, semoga bisa secara estafet menuju ke Bupati, lalu menuju ke Provinsi, dan selanjutnya bisa segera diapresiasi ke tingkat nasional atau sekarang di Ibu Kota Negara Baru, IKN. Sumber, Majalah Kisah Nyata. Jiwa nasionalisme, patriotisme, dan bisa melahirkan kekuatan untuk bangsa ini meraih kejayaan dan kemuliaan seiring dengan kemurahan yang Maha Kuasa. Semua memohon kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa seperti Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi, dan dengan bahasa-bahasa daerah-daerah masing-masing gitu di situ, dan semua hanya kepada Yang Maha Kuasa. Ini sebetulnya miss yang terjadi dalam masyarakat. Makanya saya berharap, Suryo Putra berharap supaya tempat-tempat itu tetap terjaga, kita bangun tugu-tugu Garuda sehingga menjadi tondo, sehingga masyarakat tidak kehilangan sejarahnya, masyarakat tidak kehilangan sesuatu yang mampu menjadikan desanya menjadi desa yang kuncoro atau bersinar. Karena tanpa goro-goro ora ono kuncoro. Nah, di sini makanya dan kita harapkan ini ada tindak lanjut untuk dilanjutkan ke kabupaten. Syukur alhamdulillah kalau memang bisa ditindaklanjuti lagi ke provinsi dan selanjutnya ke nasional. Jadi sebetulnya ini harapan kami
bisa terestafetkan dari desa ke kecamatan, dari kecamatan bisa ke kabupaten, dan dari kabupaten bisa ke provinsi, dan mungkin syukur ke IKN atau ke level yang lebih tinggi di level nasional. Itu harapan kami seperti itu.